Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana kualitas eksterior dari mobil Innova Reborn atau Toyota. Ya, kebetulan di depan saya ini adalah Innova Reborn saya, yang dimana tahunnya tahun 2019, sedangkan sekarang sudah 2025. Jadi sekitar 6 tahun bagaimana kualitas dari eksterior mobil Innova Reborn ini. Ya, kita tahu untuk Innova Reborn dia kan untuk mesinnya, untuk kaki-kakinya itu sangat-sangat awet, sangat-sangat bandel ya. Nah, apakah di Innova Reborn ini untuk kualitas eksterior itu sama dengan kualitas dari mesinnya, yang dimana mesinnya memang terkenal bandel, kaki-kakinya terkenal kuat juga karena dia juga leather frame. Nah, di Innova ini akan saya bahas tentang bagaimana kualitas catnya ya dari mobil Toyota Innova Reborn ini selama 6 tahun, kualitas catnya bagaimana. Nanti akan saya videokan di sini. Lalu untuk karet-karetnya, plastik-plastiknya ya akan saya review detail di sini ya, bagaimana kualitasnya selama 6 tahun. Akan saya bahas di sini. Ya, memang sebenarnya untuk kualitas eksterior itu tergantung dari pemiliknya ya, atau pemakainya dalam merawat mobil ya, bagaimana merawat mobil sehingga nanti untuk kualitas cat, kualitas dari plastik-plastiknya, mulai dari grill sini, lalu dari mika-mika lampu akan ketahuan ya bagaimana kualitasnya. Ya, memang dari tergantung kita konsumen lah untuk merawat mobil itu bagaimana supaya mobil itu bisa terlihat awet, khususnya di eksterior, karena bagian eksterior adalah bagian yang kena panas, kena hujan, yang pasti dia harus perawatan ekstra supaya eksteriornya pun dia bisa tetap awet ya, khususnya di bagian kap sini, untuk bagian catnya, untuk bagian atasnya, rooftopnya juga itu perlu kita lakukan perawatan khusus supaya awet ya. Oke, di sini saya akan bahas secara detail bagaimana nanti kualitas catnya, lalu bagian karet-karetnya, plastik-plastiknya akan saya review di video ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan bahas dari kualitas catnya ya. Nah, kalau cat sebenarnya subjektif ya, tergantung dari pemilik mobil. Kalau kita merawat dengan baik, kalau kita merawat dengan benar-benar mobil itu dijaga, mulai dari mobil itu jangan sampai kejemur saat di garasi, kita pastikan rumah punya garasi ya, sehingga mobil itu nggak kena panas, nggak kena hujan. Harusnya cat itu akan awet ya. Brand-brand apapun harusnya sudah memperhitungkan untuk cat mobil eksterior pasti akan dibikin awet ya, tergantung dari pemiliknya. Tapi di sini di Innova Reborn akan saya bahas apakah memang benar-benar masih kualitasnya itu setara dengan mobil-mobil yang baru keluar ya, akan saya bahas di sini. Ya, jadi untuk mengeceknya untuk cat ya sebelumnya, nah kita bisa lihat detail di sini untuk bagian yang eksterior yang kiranya itu terkena cat ya, terkena panas, itu pastikan untuk bagian-bagian yang menghadap ke langit seperti ini. Kita cek detail seperti ini ya. Ini kita lihat di sini kalau untuk Innova Reborn ini menurut saya catnya bagus ya, cukup lumayan bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan Expander Pro saya, itu menurut saya bagusan Mitsubishi untuk kualitas catnya ya, seperti itu ya. Sebenarnya untuk cat sebenarnya ya sekali lagi ya tergantung pemiliknya. Nah, untuk melihatnya di sini kita bisa buka pintu sini. Apakah cat yang bagian luar eksterior ini ada penurunan kualitas cat? Kita lihat bagian dalam sini ya. Ini kita flash seperti ini. Kita flash seperti ini, lalu kita hidupkan flash seperti ini. Ini kan bagian dalam yang nggak kena panas, nggak kena hujan ya. Nah, ini bagian yang harusnya ini cat saat ori seperti ini kondisinya, karena dia nggak kena panas, nggak kena hujan bagian dalam pintu. Lalu kita lihat bagian luar sini. Kalau bagian dalam dan bagian luar ini kita lihat itu dari ini ya, apa namanya, mutiara-mutiaranya ini masih tebalnya sama, kualitasnya sama, lalu warnanya nggak ada yang pudar ya, antara yang dalam sini dengan yang luar itu nggak ada yang pudar, itu berarti bisa kita katakan untuk kualitasnya tidak ada penurunan. Kalau misalkan kualitas cat yang luar ini ada pudar ya, lebih pudar daripada yang dalam, itu bisa dipastikan untuk kualitas catnya itu ada penurunan, sehingga mobil itu kelihatan lebih kusam, lebih kurang menarik ya. Nah, kita lihat bagian sini, dalam sini, kita lihat bagian luar. Kalau kita lihat di sini kan ini sama ya, tidak ada pudar warna. Lalu mutiara-mutiaranya pun masih sama, masih banyak ya kelihatan.
ya, bintik-bintik mutiaranya, itu berarti menandakan kualitasnya masih bagus untuk catnya ya, bagian eksterior sini. Lalu untuk bagian sini juga kita bisa lihat dari pintu sini juga. Nah ini ya, seperti ini, lalu sini seperti ini ya, seperti itu. Jadi menurut saya untuk Innova ini untuk kualitas catnya itu masih oke lah, tidak ada perubahan penurunan kualitas cat ya selama 6 tahun ya. Kita lihat di sini untuk bagian kap mesinnya juga, ini bagian yang sangat-sangat harus tahan, yaitu yang karena dia kena panasnya mesin dan kena panas sinar matahari saat kita gunakan. Kita lihat di sini untuk kapnya masih bagus, nggak ada pudar, nggak ada penurunan kualitas cat ya. Nah seperti ini, nah, kita bisa lihat di sini. Nah ini dia untuk mutiara-mutiaranya itu masih bagus. Menurut saya masih oke lah, untuk Toyota Innova ini untuk kualitas cat oke ya, nggak ada pudar sama sekali ya, seperti itu. Lalu bagian ini spion, ini yang bagian yang kena panas, bahkan ada brand mobil tertentu ya, saya nggak sebut brand, itu ada yang sampai spionnya itu meleleh ya, sampai dia leleh sampai karena panasnya. Itu mungkin kualitas plastiknya yang kurang bagus. Tapi di Innova ini untuk kualitas setnya dia masih bagus, mutiaranya masih keluar timbul ya, seperti ini ya. Lalu bagian-bagian yang samping sini juga, nah ini ya, itu menurut saya cukup masih oke lah untuk kualitas catnya dari mobil Innova atau mobil Toyota ya. Lalu dari belakang sini juga, nah ini ya masih oke. Lalu bagian atas ini yang sering kena panas. Nah kita perhatikan di sini, ini tidak ada pudar ya untuk bagian cat atasnya ya, untuk selama 6 tahun di Innova Reborn ya. Memang kalau rumah saya ada tutupnya seperti ini, jadi mobil nggak panasan, harusnya ya lebih awet ya. Kalau untuk karet-karet ini juga, ini masih empuk ya, jadi masih tekstur karet, bukan yang keras. Ini kalau sudah, biasanya kalau sudah 5 tahun biasanya sudah keras dan akibatnya bisa bocor, air masuk ke dalam. Nah ini masih bagus untuk karet-karetnya ya. Nah, ini karet-karetnya sehingga air nggak rembes, nggak masuk ke dalam ya. Untuk bagian atap seperti ini, untuk kualitas catnya selama 6 tahun untuk Toyota masih oke. Oke, setelah kita lihat cek untuk bagian kualitas dari mobil Innova Reborn itu seperti apa catnya ya. Nah sekarang bagian mika-mikanya atau plastik-plastiknya di mobil Innova. Yang pertama kita lihat dari mika dari headlamp ya. Kalau dari headlamp ini menurut saya sudah sedikit agak nguning ya, tapi memang nggak nguning sekali, nggak, tapi 10% menguning ya, ada 10%-nya untuk kuningnya. Nah itu memang efeknya dari kaca mika yang kalau kita sering kena hujan, kena panas itu dia menguning kaca mikanya ya. Ini di Innova Reborn sudah agak nguning ya, padahal mobil ini jarang kena panas ya, selama di saya jarang kena panas ya. Harusnya untuk mika ini harusnya awet, tapi ini agak ada kuningnya ya, sekitar 10% lah kuningnya ya, tapi nggak begitu kelihatan. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini ya nggak kelihatan ya, seperti itu. Tapi kalau untuk mika dari ini ya, dari lampu listingnya, lampu senya ini nggak menguning, masih oke, bagus. Cuma ini kebetulan saya black smoke aja ya, sehingga kelihatan dia menghitam karena saya black smoke, saya cutting stiker ya, nggak ada menguning kalau dari headlampnya seperti ini. Ini untuk dari plastik dari headlampnya. Lalu dari ini, dari grill ini tidak ada pudar cat. Ini kan dia plastik ya, bukan besi, beda dengan kap. Ini plastik, ini tidak ada cat yang pudar ya dari grillnya. Jadi grillnya ini masih catnya masih bagus. Ini orinya yang hitam ini, sedangkan yang ini chrome-nya ini saya black chrome ya. Nah ini untuk orinya ini masih bagus, nggak ada pudar. Lalu dari logo juga nggak ada ngelontok. Ini kebetulan saya repaint, saya cat ya, sehingga untuk logonya ini nggak ada kusamnya, nggak ada ngelontok saat posisi dia chrome. Kebetulan ini sudah saya black chrome seperti ini ya. Untuk bagian depan menurut saya, untuk bagian headlamp, bagian plastik-plastik itu di Innova Reborn yang kurang bagus itu bagian mikanya, sedikit menguning ya, seperti itu. Oke, selain plastik dari bagian depan tadi ya, kita bisa lihat plastik bagian sini ya. Nah bagian spion ini kebetulan saya sering treatment ya, sering saya kasih seperti pengkilap plastik ya, tapi yang bukan sampai mengkilap sekali sampai licin, bukan.
Nah kebetulan sering saya kasih gitu sehingga ini kelihatan warnanya tidak begitu kusam. Ya sebenarnya ini agak kusam ya kalau kita nggak treatment, nggak kasih seperti obat itu ya untuk menghitamkan plastik, itu sedikit hitam ya. Ini kurang bagus ya. Ini sedikit hitam, lalu bagian sini juga sedikit menghitam, lalu bagian sini. Nah ini yang pasti semua pemilik Innova merasakan. Ini karet, namanya karet kipas sate ya orang bilangnya. Nah ini putih ya, itu memutih ya. Ini kebetulan sudah saya kasih seperti cat untuk menghitamkan karet. Ini sudah nggak putih ya. Ini kalau orinya ini pasti sering ganti. Ini setahun aja, jangan setahun, setengah bulan aja ini bisa mutih ya, seperti putih-putih seperti itu. Nah ini kebetulan sudah saya cat dengan cairan penghitam karet. Ini karet banyak. Nah seperti ini ya. Ini yang orang pasti keluhkan di Innova. Lalu untuk plastik-plastik bagian ini ya cukup lumayan bagus lah, cukup lumayan awet, nggak mutih kalau yang ini ya, seperti itu. Kalau plastik wiper ya kalau mutih gampang, ini tinggal diganti aja wipernya sudah hitam lagi ya, seperti itu. Jadi yang kurang bagus plastik bagian sini eksterior dan plastik kipas HP ini. Lalu untuk plastik ini masih oke ya, nggak ada masalah, masih oke lah ya. Plastik bagian yang sini juga oke ya. Ini bagian plastik ini juga standar lah, oke ya, nggak ada masalah. Lalu bagian ini ya, bagian plastik yang di sini ini ya standar, oke, masih kuat. Ini termasuk kuat ya, ini sering keinjek-injek, ini kuat ini ya. Lalu bagian karet ini juga, ini selama 6 tahun tidak ada kendala, tidak ada masalah seperti dia bocor di dalam, nggak ada ya. Ini masih awet. Nah ini harus kita treatment dengan silikon ya, silikon spray supaya dia lentur elastis. Ini untuk video, untuk treatment ini sudah banyak saya videokan di video sebelumnya. Nah ini masih oke lah, ini masih lenturnya masih lentur karet, enak, kenyal ya, sehingga dia bisa meredam dan bisa menghalang air untuk masuk ke kabin ya. Untuk karet-karet pintu oke lah, nggak ada masalah. Nah, ini untuk karet-karet pintu ya, karet pintunya masih elastis semua. Nah, ini masih elastis, nggak ada masalah. Untuk karet-karetnya yang bocor, lalu bagi pijakan kaki seperti ini masih kuat, oke lah ya. Seperti itu untuk bagian plastik di eksterior Innova ya. Tadi kita bahas dari bagian kap mesin yang jelek, yaitu bagian stop lamp. Oh ya, untuk headlamp ya, untuk stop lamp belakang ini kebetulan sudah aftermarket, jadi sudah saya ganti ya. Kalau orinya nggak ada masalah, menguning nggak ada ya, masih bagus semua ya. Lalu bagian sini plastik ini masih oke lah, ini orinya masih oke, nggak ada yang menguning, nggak ada yang pudar memutih, nggak ada ya, seperti itu. Lalu untuk bagian sini pun, nah ini untuk bagian stop lamp belakang, untuk bagian atas ini masih oke lah, bagus. Selama 6 tahun nggak ada menguning, masih oke, bersih ya, seperti itu. Lalu plastik wiper, kalau ini ya ada mudarnya ya, kalau wiper pasti mudar ya. Kalau mudar gampang, tinggal kita ganti aja dengan wiper yang baru ya. Seperti itu untuk kualitas selama 6 tahun di Innova Reborn. Untuk bagian plastiknya sudah saya bahas. Yang kurang bagus yaitu bagian ini, bagian ini ya, spion ini yang mudar. Lalu bagian kipas sate ini, untuk bagian sini masih oke, ini nggak mudar, masih oke. Lalu untuk bagian headlamp ini yang sedikit menguning ya, tapi kalau fog lamp nggak ada masalah ya. Bagian sen nggak ada masalah. Bagian grill ini tidak ada memudar untuk warnanya ya. Seperti itu untuk bagian eksterior, yaitu bagian plastik di Innova Reborn selama 6 tahun. Oke, itu tadi ya sudah kita bahas tentang bagaimana kualitas dari Innova Reborn selama 6 tahun, yang dimana kita bisa simpulkan yaitu untuk kualitas catnya, kualitas plastik yang mulai dari mika headlamp, dari grill, lalu dari mika dari sen, lalu dari plastiknya yang di bagian atas sini, lalu bagian karet atas, karet pintu, plastik yang di spion tadi. Kita bisa lihat tadi untuk kualitasnya selama 6 tahun, yaitu dimana ini Innova Reborn sudah dari 2019 sekarang 2025, yaitu 6 tahun. Untuk kualitasnya menurut saya catnya bagus ya, nggak ada pudar, nggak ada kusam, nggak ada cat yang retak-retak, nggak ada. Khususnya di bagian kap di bagian atas tadi kita bisa lihat masih mulus semua ya. Memang kalau cat dan kualitas eksterior itu tergantung dari kita merawat ya.
khususnya kita parkir mobil itu apakah parkiran kita itu teduh atau tidak. Kalau teduh seperti saya seperti ini, kita ada garasi seperti ini, mobil masuk, ya harusnya untuk mobil apapun dia pasti cat dan plastiknya awet ya, seperti itu. Asalkan kita tergantung dari pemiliknya ya, kita sendiri. Kalau kita jaga, kita mobil jangan sampai kepanasan, dan kalau kotor terus langsung kita cuci, harusnya mobil itu bisa lebih awet ya daripada yang kita tidak merawatnya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk dari segi cat-cat dari plastik-plastik dari Innova Reborn ini cukup awet, sama dengan kualitas mesinnya, yang dimana mesinnya terkenal bandel dan powerful, lalu kaki-kakinya yang terkenal bandel dan kuat juga ya. Tadi kita sudah videokan ya. Yang jelek menurut saya di Innova ini, yang kurang bagus yaitu pada mica headlampnya yang sudah mulai 10% menguning ya di saya ini. Tapi ada mungkin yang mobilnya nggak menguning ya, ada ya mungkin ya seperti itu. Tapi di sini kan saya review mobil saya, yang sedikit ada menguningnya 10%, tapi nggak sampai kelihatan kuning ya. Kita lihat di sini kan masih cerah ya, seperti itu ya. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang ingin tahu bagaimana kualitas cat, kualitas eksterior di Innova Reborn ya, selama pemakaian yang di atas 5 tahun, yaitu dimana ini 6 tahun sudah saya review ya. Untuk kualitasnya menurut saya oke. Jadi jangan ragu untuk kualitas cat dari mobil Toyota atau di Innova Reborn ini. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.